Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas IPA, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semakin semangat belajarnya. Oke teman-teman, kali ini kita masih melanjutkan persiapan ujian sekolah. Kalau sebelumnya di materi kimia dan biologi, kali ini kita akan bahas fisika. Dan ini adalah part pertamanya. Sebelum dimulai, kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita kali ini akan bahas kisi-kisi di 4 materi ini, yaitu pengukuran sifat zat dan perubahan wujud zat, suhu dan kalor. Nah, kita akan langsung menuju ke pembahasan soal yang dibuat berdasarkan kisi-kisi ini ya. Oke, kita langsung aja ke soal pertama. Oke, ini adalah materi pengukuran. Besaran fisika yang terukur sesuai data yang diperlihatkan di atas adalah. Oke, teman-teman tahu gambar apa ini? Ya, betul, ini namanya neraca. Ya, jadi neraca itu adalah alat untuk mengukur massa. Oke, jadi besaran yang bisa diukur namanya massa, bukan volume. Jadi antara C sama D. Sekarang kita tinggal cari nih nilai pengukuran yang mana yang benar. Nah, jadi ini kenapa sih kok ada yang pertama kemudian yang kedua gitu ya? Nih, jadi ini adalah Erlenmeyer. Nah, kenapa Erlenmeyer ini ditimbang atau ditaruh di yang pertama? Nah, ini artinya yang diukur adalah zat cair. Karena kalau zat padat kita bisa langsung taruh di sini. Biasanya kalau misalkan di apoteker ya, misal mau nimbang zat padat berupa bubuk gitu, obat. Nah, biasanya hanya pakai di sini kertas perkamen namanya. Nah, tapi kalau dia zat cair kan nggak bisa kita tuang zat cairnya ke piringan neraca ini. Bisa-bisa tumpah kemana-mana kan. Jadi dia harus pakai alat untuk naruh atau wadah zat cairnya. Oke, nah dipakailah ini Erlenmeyer. Jadi Erlenmeyer kosongnya masanya ini yang ditunjukkan oleh alat ini. Kita tulis ya, ada 20, 100 sama 5. Jadi ditambah aja langsung. Jadi 125. Oke. Kemudian yang kedua, baru ini dituang zat cair, kelihatan kan bedanya? Ini ada di sini gambarnya, kalau yang ini nggak ada. Nah, ketika dituang zat cair, masanya berubah jadi 200 ditambah di sini 4,6. Ini agak buram, maaf sedikit ya. Saya bacain angkanya. Jadi 204,6. Nah, maka hasil pengukurannya kita tinggal kurang deh. Si zat cairnya adalah 204 dikurang 125. 6 di sini, 9 ya, 14 udah dipinjam 1 jadi tinggal 9 kurang 2, 7. 79,6. Nah, jawaban yang ini. Oke, gampang ya. Oke, kita lanjut. Sebuah kotak kayu memiliki besaran pokok sebagai berikut. Ada panjang, lebar, tinggi, massa. Besaran turunan yang dapat dihitung. Oke. Besaran turunan yang bisa kita hitung dari besaran pokok di sini. Energi potensial. Energi potensial ini rumusnya adalah MGH, massa kali gravitasi kali ketinggian. Nggak ada gravitasi, nggak jelas juga ketinggiannya dia berada di mana. Jadi ini nggak bisa. Oke. Tekanan P adalah gaya dibagi luas permukaan. Gayanya nggak ada di sini. Atau kalau kita mau cari, gaya itu adalah massa dikali gravitasi bendanya. Gravitasinya kan nggak ada. Walaupun misalkan ya bolehlah kita anggap dia adanya di bumi, jadi boleh kita tulis di sini gravitasinya 10, boleh nggak kayak gitu? Nah, tapi kan kita mau cari yang benar-benar di sini dibilang dari data yang di sini aja, gitu ya. Oke, jadi ini nggak bisa juga. Massa jenis rho, rumusnya adalah massa per volume. Massanya ada, volumenya, nah bisa dicari dari sini. Jadi volume itu adalah di sini. Karena dia sebuah kotak ya, bentuknya balok, kalau dia beda-beda, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, massa dapat, ini dapat. Oke, kecepatan V, S per T. Waktunya nggak ada, jadi nggak bisa. Udah satu-satu ini doang. Kalau mau dipastiin lagi, mau hitung silahkan. Tapi di sini udah jelas, yang bisa dia doang, jadi udah pasti yang ini. Oke. Tapi kalau misalkan ada lebih dari satu, ini yang betul ya, satu opsi besarannya betul, nah berarti harus kamu cari juga nilainya berapa. Oke, kita langsung lanjut aja.
Ini adalah sifat wujud zat dan perubahannya ya. Wujud padat dan proses mencair. Berturut-turut yang mana? Dari R ke Q ini mengembun. Berarti kalau mengembun ini adalah R-nya gas, kemudian ini cair. Ini menyublim, berarti padat. Betul ya, padat ke gas menyublim. Berarti padat P. Bukan Q. Bukan juga R. Ya, udah jelas karena udah pasti di sini ya. Tapi coba kita cek betul nggak mencair. Mencair padat ke cair. Nah, betul. Jadi P dan 2. Oke, easy ya. Kita lanjut. Perhatikan gambar berikut. Oke, masih sifat wujud zat. Perubahan wujud yang melepaskan kalor dan menyerap kalor. Oke. Kalau tadi kan kita nebak yang mana padat mana cair. Nah, ini melepaskan dan menyerap kalor. Kalor itu kan panas ya, artinya energi panas. Nah, siapa yang melepaskan kalor ketika terjadi perubahan wujud dan siapa yang menyerap? Oke. Jadi, yang menyerap atau menerima kalor ini adalah proses mencair, menguap, dan menyublim. Atau kalau kamu, nggak mau ngapalin kayak gini, berarti kamu pakai logika. Ya, yang melepaskan kalor artinya kan berarti energi panasnya kan keluar. Kan artinya dia melepaskan. Jadi panasnya keluar, sehingga akibatnya si benda itu yang tadinya suhunya lebih tinggi menjadi lebih rendah. Secara logika ya, karena panasnya dilepas ke lingkungan. Oke. Sementara yang menyerap, dia menyerap energi panas. Karena diserap energi panas yang tadinya suhunya lebih rendah, itu jadi suhunya lebih tinggi. Oke. Jadi kalau di sini siapa aja nih yang menyerap kalor? Nah, siapa aja yang menyerap kalor, maka kebalikannya dari yang melepaskan kalor, gitu. Misalkan, coba kita coba ya, yang menyerap kalor. Proses cair ke, yang ini dulu deh, yang gampang dulu nih. Cair ke padat, nomor 5. Nah, ketika cair ke padat, ini kan berarti kamu anggap di sini kamu analogikan aja misalkan air kemudian memadat dia jadi es batu. Nah, air kan suhunya tadinya di atas 0 derajat. Kemudian ketika memadat jadi es batu jadi di bawah. Artinya suhunya lebih rendah. Maka karena dia lebih rendah, otomatis berarti dia itu sesungguhnya melepaskan kalor. Maka yang 5 ini melepaskan kalor. Oke. Karena 5 melepaskan kalor, kebalikannya ini pasti menyerap. Jadi si menyerap ini nomor 6. Nih, itu ya. Caranya gitu. Kemudian, sekarang kita ke sini. Ya, ke padat gas. Nah, padat gas, ini kita anggap misalkan padat ke gas itu adalah kapur barus, ya kan? Menyublim kan? Kapur barus kemudian berubah jadi gas sehingga harumnya tercium gitu ya. Nah, ini juga membutuhkan panas. Ya, membutuhkan panas artinya dia menyerap panasnya. Oke, kalau menyerap panas berarti dia di sini 3. Oke, nah berarti yang melepaskan adalah kebalikannya si 4. Nah, oke. Sekarang ini cair ke gas. Nah, cair ke gas ini bisa kamu ambil contohnya adalah air mendidih. Cair ke gas. Oke, air mendidih. Namanya air mendidih ya, tadinya air suhunya berapa, mendidih. Kan dia berarti suhunya makin tinggi. Suhunya makin tinggi berarti artinya itu dia menyerap kalor. Ya, ini menyerap kalor berarti di sini. Sementara yang ini melepaskan, kita tandain ini biar beda ya. Jadi yang melepaskan 2. Nah, udah ketahuan nih. Jadi yang melepaskan 2, 4, 5, menyerap 1, 6, 3. Kita tinggal cocokin. Melepaskan, dia harus berturut-turut nih. Jadi yang melepaskan harus duluan. 6, bukan. Oh, 2 dia. 1, bukan. 5, iya, betul. 2, iya, betul. Nah, sekarang kita tinggal cari pasangannya yang menyerap. 5 dan 2, salah. Harusnya yang ini pilihannya. 2 dan 1. Nah, betul. Berarti jawabannya ini. Oke? Bisa ya? Itu tadi kalau kamu nggak mau menghafal ini. Kalau mau menghafal, silahkan. Boleh juga. Saya lebih suka mengingat. Boleh. Kalau menyerap, berarti mencair, menguap, menyublim. Berarti melepaskan sisanya. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini suhu. Oke, ini ada termometer X dan C, penunjukan skala P pada termometer. Oke, jadi yang ini ya.
Kalau di sini 50 pada Celcius, di sini berapa? Oke, jadi caranya gini. Yang langkah pertama adalah kita mau cari di X ini berapa ya? Titik bawahnya X ada 20. Jadi, dari yang si X, titik atasnya si X, atau titik didihnya X dikurang titik bekunya si X per yang ini. Si P ini dikurang titik bekunya si X. Yang di sini ya. Jadi, gini loh. Yang secara gampang, atas kurang bawah, tengah kurang bawah. Mau ngapalin begitu juga boleh. Sama dengan sekarang yang C, sama juga titik didihnya C dikurang yang bawah titik bekunya C per yang tengah-tengah. Si 50 dikurang titik bekunya C. Oke, jadi gitu ya, ingat-ingat. Atas kurang bawah, tengah kurang bawah per atas kurang bawah, tengah kurang bawah. Oke. Kalau ketukar nggak apa-apa, it's okay. Ini persamaan. Kamu ketukar misalkan, aduh aku bikinnya yang tengah dulu lagi, tengah kurang bawah per atas kurang bawah. Yang ini juga yang penting sama, jangan beda ya. Jadi kalau di sini kamu mulai dari P min titik beku X, berarti di sini juga harus 50 atasnya. Oke. Sekarang kita tinggal masukin angkanya. 160 dikurang 20 per P min 20 sama dengan 100 dikurang 0 per 50 kurang 0. Nah, 160 kurang 20 140 P min 20 sama dengan ini 100 per 50. Oke, sekarang ini kali silang gini ya. Kita sederhanain cara-caranya nanti. Oke, jadi ini P min 20 sama dengan 140 dikali 50. Tuh, dikali dengan ini. Sisanya dibagi yang ini. Tuh caranya. Nah, sekarang baru nolnya coret. 1, 1, 2, 2. Berarti P min 20 sama dengan 14 kali 5 adalah berapa nih? 70 ya. Nih, kalau nggak percaya kita hitung ya. 14 kali 5, 20, simpan 2, 1 tambah 5. Tuh, betul kan? 70, 70. Oke. Nah, berarti P-nya adalah min 20, pindah ruas. 70 tambah 20, 90. Oke. Bisa ya, easy. Ini materi kalor. Perhatikan grafik berikut. Jika 200 gram zat dipanaskan hingga menunjukkan grafik di samping, maka kalor lebur. Nah, yang ditanya kalor lebur. Yang diketahui massa. Jadi massa yang diketahui ya, massa 200 gram. Kemudian kalor lebur, yang ditanya kalor lebur itu L. Nah, oke. Gimana cara ngitungnya nih? Nah, di sini sesungguhnya ada yang diketahui lagi kalau kita lihat grafik di sini ya. Jadi, kalau untuk kalor lebur itu dipakainya pada grafik yang ini nih, grafik BC. Ya, grafik melebur. Kalau grafik di sini pakainya kalor jenis S-nya. Nih, jadi untuk ketika dia mulai mencair. Nah, ini baru ketika dia benar-benar mencair atau melebur, baru di sini pakainya. Jadi kalau yang ini Q sama dengan MC delta T. Nah, ini Q sama dengan M kali L. Jadi karena kenapa nggak pakai delta T? Ya memang nggak ada delta T-nya. Suhunya kan dari 60 ke 60 ya. Nanti di sini QMC delta T lagi, tapi yang dipakai biasanya kalor leburnya si airnya. Tapi kita nggak tahu nih di sini zatnya itu zat apa ya? Apakah air atau bukan? Karena di sini titiknya 10 nih. Tuh, intinya di sini yang pakainya yang ketika dia kalornya itu adalah kalor dalam bentuk zat padat, yang ini kalor dalam bentuk zat cairnya. Oke. Nah, berarti untuk lebur itu grafiknya adalah dari B ke C, yaitu delta T-nya 0. Nah, tapi di sini ada informasi, yaitu Q-nya B ke C adalah dari 10 ke 40, artinya
Q-nya adalah 40 kurang 10, yaitu 30 Joule. Nah, kan tadi rumusnya Q sama dengan M kali L. Jadi kita langsung masukin deh. Q sama dengan M kali L. Yang ditanya adalah L ya. Q-nya 30 kan? Kita masukin M-nya. Oke, ini harus dirubah dulu ke satuan internasionalnya ya. 200 gram ke kilogram dibagi 1000 jadi 0,2 kilogram. 0,2 dikali kalor leburnya. Berarti kalor leburnya sama dengan 30 bagi 0,2. Berapa nih? 30 bagi 2, 150, karena ini 0,2 ya. Joule per kilogram. Kalau 30 bagi 2 kan 15, tapi dia 0, jadi 150. Oke. Bisa ya? Kita lanjut. Oke, ini masih kalor. Logam bermassa 500 gram dengan suhu 60 derajat dimasukkan ke dalam 300 gram air bersuhu 30 derajat. Setelah terjadi keseimbangan suhu, tercatat suhunya menjadi 35. Oke, ini namanya Azaz-Black, teman-teman. Cirinya gimana sih? Yang mana pakai rumus Azaz-Black atau mana pakai rumus Q, MC delta T, dan sebagainya. Tuh ya. Ini cirinya adalah kalau Azaz-Black itu percampuran. Tuh ya. Jadi ini karena ada logam dimasukkan ke dalam air. Nah, kan ada percampuran nih Azaz-Black. Nanti dicek-cek lagi ya materi tentang Azaz-Black. Ini tentang kalau Azaz-Black itu adalah prinsipnya Q yang dilepaskan sama dengan Q yang diterima. Kalor yang dilepaskan besarnya sama dengan kalor yang diterima. Jadi kalau kamu nyampurin suatu zat di mana zat itu suhunya berbeda, maka ada yang melepaskan kalor dan ada yang menerima kalor supaya nanti jadinya seimbang nih. Kan di sini gini nih. Jadinya keadaannya seimbang. Makanya ada suhu campuran namanya. Oke. Nah, siapa yang ngelepas dan siapa yang nerima? Yang lepas otomatis yang suhunya lebih tinggi. Yang nerima yang suhunya lebih rendah. Jadi biar ketemu di tengah-tengah. Gitu ya. Nah, siapa suhu yang lebih tinggi di sini? Logam suhunya 60. Air suhunya 30. Berarti yang di sini yang lepas adalah logam, suhunya lebih tinggi. Ya, tuh ya. Nah, rumus dasarnya kalor itu kan MC delta T. Kita tinggal tulis deh. Berarti MC delta T-nya yang lepas tadi logam. Jadi di sini logam adalah sama dengan MC delta T-nya si air. Tuh ya. Tuh, jadi Azaz-Black nih prinsipnya seimbang. Makanya di sini sama. Kita tinggal masukin deh angkanya, massanya logam 500 gram. Massanya perlu rubah ke kilogram nggak? Nah, karena bentuknya di sini persamaan, tuh ya. Jadi yang penting sama. Di sini gram, yang air juga gram. Kalau di sini kilogram, ini juga harus kilogram. Tuh, jangan beda-beda. C-nya logam, kalor jenis. C itu kalor jenis ya. Kalor jenisnya logam yang ditanya nih. Oke, jadi ini yang ditanya, Cl. Delta T, apa itu delta T? Delta T ini adalah perubahan suhu. Perubahan suhu ya, jadi kalau si logam itu 60 derajat, sementara campurannya 35, maka 60 kurang 35. Ini delta T-nya logam. Sementara delta T-nya air, karena si air nerima, berarti dia dari suhu campuran 35 dikurang suhunya air 30. 60 kurang 35 ini 25 ya. Massanya air 300, C-nya air di sini 4200. Kemudian delta T-nya 35 kurang 35. Oke. Terus kita tinggal kali-kali ya dan bagi-bagi. Nah, gini caranya. Jangan langsung ini dikali cepet-cepet, jangan ya. Kita mau sederhanain aja. Jadi kita mau coret-coret nih biar mengali dan baginya nggak ribet. Tuh. Jadi yang sebelah sini dibagi yang sebelah sini ya. Ini saya pindahin ke sini. Oke. Nah, sekarang kita tinggal coret-coret nih. Coret 2, coret 0-nya 2. Udah habis ya. 5 sama 5 habis. 5 bagi 5. Terus mana lagi yang bisa?
Kan nih kalau kita pecah gini ya. Kita tulis lagi di sini 3 dikali 42. Masih ada 00 di sini. Per 25. Nah, 4200 itu kan adalah 3 kali 42 dikali 100. Nih ya. Ini kan sama gini ya. Per 25. Nah, 100 sama 25 kan bisa. Kita bagi jadi 4. Jadi tinggal 3 kali 4 adalah 12. Nih, si 3 kali 4 dikali 42. Oke, nah cara cepetnya gini, cara ngaliin ya. 2 dikali 2, belakang kali belakang aja. Oh, belakangnya 4 berarti. Siapa di sini yang belakangnya 4? Cuma ada 1. Jadi udah pasti jawabannya 504. Nah, kalau nggak percaya boleh kaliin ya, 504. Oke. Gitu teman-teman. Nah, kita udah cukup sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutin di part kedua ya. Orang yang paling tak berdaya adalah orang yang tidak berdaya dalam mereformasi dirinya sendiri. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kelas IPA, mohon maaf bila ada salah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.